Dunia tidak peduli seberapa besar kamu berkorban. Ia tidak akan berhenti hanya untuk mengucapkan terima kasih. Dan orang-orang, bahkan mereka yang pernah kamu bela, bisa dengan mudah melupakan kebaikanmu secepat mereka menikmatinya. Ada yang akan mengabaikanmu, meski kamu hadir setiap kali mereka membutuhkan. Ada yang akan meremehkanmu, meski kamu berdiri di tengah badai demi mereka. Ada pula yang akan memandangmu, seolah-olah keberadaanmu tidak pernah cukup. Tak peduli berapa kali kamu menyerahkan bagian dari dirimu untuk mereka. Lebih pahitnya lagi, ini sering datang dari orang yang paling kamu percaya. Sahabat yang dulu kamu bantu bangkit, keluarga yang pernah kamu lindungi, atau pasangan yang pernah kamu percaya sepenuhnya. Dan di momen-momen seperti itu, luka mulai berbicara. Kamu harus membalas. Tunjukkan siapa dirimu. Jangan biarkan mereka lolos. Ego menuntut agar kamu membuktikan harga dirimu. Kemarahan berbisik untuk menjatuhkan mereka sebagaimana mereka menjatuhkanmu. Tapi di balik semua suara itu, ada satu jalan lain, lebih sunyi, lebih sulit, namun jauh lebih kuat. Jalan yang dipilih para bijak. Bahwa ketenangan sejati tidak datang ketika dunia menghargai kita, tetapi ketika kita berhenti menggantungkan jiwa kita pada penilaian mereka. Karena kebenarannya adalah ini, jika ketenanganmu bergantung pada ucapan terima kasih orang lain, maka jiwamu akan selalu menjadi tawanan. Jika martabatmu dibangun di atas pengakuan mereka, maka sedikit saja mereka mengabaikanmu, bangunan itu runtuh. Filsuf besar pernah menulis, jika seseorang melakukan kesalahan terhadapmu, masalah itu miliknya, bukan milikmu. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi mempraktikkannya adalah ujian yang paling berat. Maka hari ini, kita tidak akan mencari cara untuk membuat mereka menghargai kita, karena itu bukan tujuan dari jalan ini. Kita akan belajar bagaimana berdiri tegak, bahkan ketika penghargaan itu tidak pernah datang. Kita akan berjalan bersama, menembus 10 pelajaran dari mereka yang telah menguasai diri di tengah badai penghinaan. Agar ketika dunia tidak menghargai kita, jiwa kita tetap tak terguncang. Dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Klik subscribe sekarang dan izinkan kami menemanimu dalam perjalanan batin yang sunyi namun kuat. Sekarang, tarik nafas yang dalam dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin 1. Kenali batasmu. Jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu. Hidup mulai terasa menghancurkan ketika kita membiarkan orang lain menjadi penentu nilai diri kita. Ketika ucapan, sikap, atau pengabaian mereka mampu mengganggu ketenangan batin, saat itu kita tanpa sadar telah menyerahkan kendali jiwa kita ke tangan yang salah. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat dan harga diri bukan sesuatu yang bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun. Ia hanya bisa dijaga dari dalam. Bayangkan, kamu berada di sebuah ruangan, rapat, tempat kerja, atau lingkaran sosial. Seseorang meremehkanmu, memotong ucapanmu, menertawakan idemu,
Dada menghangat, pikiran mulai berisik. Ada dorongan untuk membalas, membuktikan, menunjukkan bahwa mereka salah. Namun bayangkan pilihan lain. Kamu berhenti sejenak, menarik napas. Kamu menyadari satu hal penting. Ucapan mereka hanyalah suara, bukan vonis atas nilai dirimu. Kamu tetap tenang, menyelesaikan apa yang perlu kamu lakukan, dan melangkah pergi tanpa membawa racun emosi itu pulang ke dalam jiwamu. Di momen itu, kamu tidak kalah. Kamu menang dengan cara yang paling sunyi, dengan menjaga kendali atas dirimu sendiri. Epictetus menulis, bukan apa yang terjadi padamu yang menyakitimu, tetapi penilaianmu tentang apa yang terjadi. Stoikisme mengingatkan bahwa penghinaan hanya memiliki kekuatan jika kita mengizinkannya. Ketika kamu berhenti menggantungkan nilai dirimu pada penilaian orang lain, dunia luar kehilangan kendali atas batinmu. Dalam psikologi modern, ini disebut internal locus of control, kemampuan menempatkan nilai diri dan kendali emosional di dalam diri sendiri, bukan pada validasi eksternal. Orang dengan kendali internal yang kuat terbukti lebih stabil secara mental, tidak mudah runtuh oleh kritik, dan lebih tahan terhadap stres sosial. Saat dunia tidak menghargaimu, ingat ini, ketenanganmu adalah batas yang tidak boleh dilanggar siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu kepada mereka yang tidak mampu melihatnya. Dengan mengenali batasmu, kamu berhenti menjadi tawanan opini dan mulai berdiri sebagai tuan atas jiwamu sendiri. Poin 2. Terima ketidakpedulian. Dunia tidak berutang penghargaan padamu. Salah satu sumber penderitaan paling halus adalah harapan bahwa dunia akan peduli. Kita berharap usaha kita dilihat, pengorbanan kita diakui, dan niat baik kita dibalas dengan penghargaan. Namun stoikisme mengajarkan kebenaran yang keras, namun membebaskan. Dunia tidak berhutang apapun kepada kita. Ketika kamu menggantungkan ketenangan pada perhatian dan pengakuan orang lain, kamu sedang menyerahkan kedamaian batinmu pada sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Bayangkan, kamu bekerja keras dalam diam. Kamu hadir saat dibutuhkan, membantu tanpa banyak bicara, dan berusaha melakukan yang terbaik. Namun, ketika waktunya tiba, namamu tidak disebut. Usahamu berlalu tanpa ucapan terima kasih. Ada rasa hampa yang muncul, bukan karena kamu ingin dipuja, tetapi karena kamu berharap dipedulikan. Sekarang bayangkan pilihan lain. Kamu menyadari bahwa ketidakpedulian mereka bukan cermin nilai dirimu. Kamu berhenti menunggu pengakuan, tetap menjalankan tugasmu dengan tenang, dan pulang tanpa membawa rasa kecewa itu ke dalam batin. Di saat itu, kamu tidak kehilangan apapun, justru kamu menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan jiwa. Marcus Aurelius menulis, jangan berharap dunia bersikap adil kepadamu. Cukup pastikan bahwa kamu tidak bersikap tidak adil pada dirimu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpedulian orang lain bukan luka, kecuali jika kita mengubahnya menjadi luka di dalam pikiran. Dalam psikologi, ketergantungan pada pengakuan eksternal dikenal sebagai approval-seeking behavior. Penelitian menunjukkan bahwa semakin seseorang menggantungkan harga dirinya pada respons orang lain, semakin tinggi tingkat kecemasan
dan kelelahan emosionalnya. Sebaliknya, menerima kenyataan bahwa tidak semua usaha akan dihargai justru meningkatkan ketahanan mental dan kejernihan emosional. Ketidakpedulian bukan penolakan. Ia hanyalah bagian dari dunia yang tidak selalu melihat, memahami, atau peduli. Saat kamu berhenti menuntut dunia untuk menghargaimu, kamu membebaskan dirimu dari kekecewaan yang berulang. Kamu tetap berjalan, tetap berbuat baik, tetap tegak, bukan karena ingin diakui, tetapi karena itulah siapa dirimu. Dan disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh, saat kamu tidak lagi menunggu dunia untuk peduli dan memilih menjaga jiwamu sendiri. Poin 3. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Emosi yang tidak terkendali adalah musuh batin yang paling diam-diam. Saat kemarahan, frustrasi, atau iri muncul, dorongan pertama mungkin ingin meledak atau membalas. Tapi setiap ledakan emosi bukan hanya merugikan orang lain, ia merusak kedamaianmu sendiri dan mencabut kendali atas dirimu. Menguasai emosi bukan berarti menjadi dingin atau menekan perasaan, melainkan mampu mengenali, menilai, dan membiarkan mereka lewat tanpa menyeretmu. Bayangkan kamu sedang mengemudi dan seseorang tiba-tiba memotong jalannya secara sembrono. Jantung berdegup cepat, kata-kata kasar nyaris terucap, dan panas di dada mulai naik. Sekarang bayangkan pilihan lain. Kamu menarik napas panjang, menenangkan diri, dan membiarkan momen itu berlalu. Emosi marah tidak menempel, fokusmu tetap utuh, dan ketenangan batinmu tidak terguncang. Dalam diam itu, kamu menang, bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Epictetus menulis, bukan apa yang terjadi pada kita yang menimbulkan penderitaan, melainkan penilaian kita terhadapnya. Stoikisme mengajarkan bahwa menguasai emosi berarti menolak menjadi budak dunia luar. Setiap reaksi yang terkendali adalah kemenangan batin yang tidak bisa diambil siapapun. Psikologi modern menyebutnya emotional regulation, kemampuan mengenali dan mengatur respons emosional. Orang dengan pengendalian emosi yang baik terbukti lebih resilien, mampu mengambil keputusan lebih rasional, dan tidak mudah terbawa stres interpersonal. Saat dunia mencoba memancing kemarahanmu, ingat, ketenangan batinmu adalah kemenangan sejati. Kamu tidak perlu membalas, karena kekuatan terbesar adalah tetap berdiri teguh dalam kendali diri sendiri. Menguasai emosi adalah cara paling sunyi, namun paling kuat untuk menang dalam setiap badai hidup. Poin 4. Terima ketidaksempurnaan orang lain. Tidak semua orang akan berperilaku seperti yang kita harapkan. Mereka bisa salah paham, egois, atau mengabaikan kebaikanmu. Jiwa yang kuat memahami satu hal penting. Ketidaksempurnaan orang lain bukanlah serangan pribadi. Mereka menjalani kehidupan dengan batasan, trauma, dan keterbatasan yang mungkin tidak bisa kamu pahami sepenuhnya. Menerima hal ini membebaskan batinmu dari frustasi yang sia-sia dan melindungi ketenangan yang tak ternilai. Bayangkan kamu mengerahkan seluruh usaha untuk sebuah proyek di kantor, tapi rekan kerjamu menolak
mengakui kontribusimu, bahkan mengambil pujian. Rasa kecewa dan marah mulai muncul. Sekarang bayangkan, pilihan lain, kamu tetap fokus pada hasil kerjamu dan pembelajaran yang kamu peroleh. Kamu menyadari bahwa ketidaksempurnaan mereka bukan cerminan nilai dirimu. Dalam ketenangan itu, kekuatanmu justru bertumbuh lebih besar daripada mereka yang mencoba menjatuhkanmu. Marcus Aurelius menulis, "Ketahuilah bahwa orang-orang yang menyinggungmu adalah manusia seperti dirimu, terbatas, melakukan kesalahan karena mereka tidak tahu lebih baik." Stoikisme mengajarkan bahwa menerima ketidaksempurnaan orang lain adalah cara menjaga ketenangan batin, bukan tanda menyerah. Psikologi modern menyebut ini sebagai cognitive reappraisal, kemampuan menilai situasi secara objektif, memisahkan fakta dari emosi, dan menolak membiarkan tindakan orang lain mengacaukan kesejahteraanmu. Orang yang melatih strategi ini cenderung lebih resilient dan lebih sedikit mengalami stres interpersonal. Saat dunia menunjukkan ketidaksempurnaan orang lain, ingat, itu bukan serangan terhadapmu. Dengan menerima batasan mereka, kamu melindungi batinmu sendiri. Kedamaianmu tidak lagi tergantung pada orang lain. Ia lahir dari keteguhan hati yang mampu berdiri tegak meski di tengah ketidaksempurnaan dunia. Poin 5. Kendalikan reaksi, bukan orang lain. Kemarahan, frustrasi, atau sakit hati sering muncul ketika kita merasa diremehkan atau tidak dihargai. Dorongan pertama biasanya ingin membalas atau memperbaiki orang lain. Namun, kenyataannya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran atau tindakan mereka. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respons kita sendiri. Menguasai reaksi adalah kunci ketenangan batin dan kekuatan sejati. Bayangkan, kamu berada dalam diskusi yang memanas. Seseorang mengejek atau merendahkanmu, memicu kemarahan instan. Alih-alih membalas, kamu menarik napas panjang, menenangkan batin, dan memilih kata-kata dengan tenang atau membiarkannya berlalu. Orang itu tetap terperangkap dalam emosinya sendiri, sementara kamu tetap tenang dan fokus. Tenangmu menjadi kekuatan, bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu menguasai dirimu sendiri. Epictetus menegaskan, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang hal-hal itu. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin tidak tergantung pada orang lain, tapi lahir dari kemampuan kita mengatur reaksi sendiri. Psikologi modern menyebut ini emotional regulation, kemampuan mengenali dan mengelola emosi, sehingga tidak menguasai tindakan atau mengganggu kesejahteraan. Ingat, kamu tidak perlu mengubah dunia atau orang lain untuk menemukan kedamaian. Saat dunia mencoba memancing emosi, kendalikan reaksimu. Tenangmu adalah benteng batin yang tak tergoyahkan, dan di sanalah kekuatan sejati lahir dari dirimu sendiri. Poin 6. Terima ketidaksempurnaan orang lain. Kita sering tersakiti karena orang lain tidak memenuhi harapan, tidak menghargai, memperhatikan, atau bersikap sebagaimana kita anggap wajar. Namun kenyataannya, setiap orang membawa batasan, luka, dan bayangan batin mereka sendiri.
Mengharapkan kesempurnaan dari mereka hanya menimbulkan kekecewaan yang tiada akhir. Seorang jiwa yang kuat tahu, menerima ketidaksempurnaan orang lain bukan berarti menyetujui perilaku buruk, tapi menjaga batin tetap damai. Bayangkan kamu bekerja dengan seorang rekan yang sering meremehkan kontribusimu atau mengambil pujian untuk kerja kerasmu. Rasa kesal dan kecewa mungkin muncul. Alih-alih membiarkan emosi itu menguasai, kamu menarik napas, menenangkan diri, dan menyadari satu hal. Perilaku mereka adalah cerminan diri mereka, bukan nilai dirimu sendiri. Kamu tetap fokus pada pekerjaan, tetap tenang, dan tidak membiarkan ketidaksempurnaan orang lain merusak hari-harimu. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu tersakiti oleh tindakan orang lain, ingatlah bahwa mereka bertindak sesuai pemahaman mereka sendiri. Jangan biarkan kesalahan mereka meracuni ketenanganmu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin tergantung pada penerimaan kita terhadap fakta, bukan perubahan mereka. Dalam psikologi modern, ini terkait dengan realistic expectations dan cognitive reframing, kemampuan menyesuaikan ekspektasi terhadap orang lain dan memandang perilaku mereka sebagai bagian dari batasan manusiawi. Strategi ini terbukti mengurangi stres interpersonal dan menjaga kesehatan mental tetap stabil. Saat dunia penuh orang yang tak sempurna, ingat ini, ketenanganmu tidak ditentukan oleh kesalahan mereka, tapi oleh kemampuanmu menerima kenyataan dan tetap berdiri teguh. Membebaskan diri dari ilusi kesempurnaan orang lain adalah langkah menuju kebebasan sejati. Poin 7. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Seringkali kemarahan, kecewa, atau tersinggung muncul ketika orang lain menyinggung kita. Emosi itu seperti api liar. Jika dibiarkan, ia bisa membakar ketenangan batin. Seorang jiwa yang kuat memahami bahwa membiarkan emosi menguasai bukanlah tanda kekuatan, tapi kehancuran. Kekuatan sejati lahir dari kemampuan mengendalikan reaksi batin. Bayangkan kamu berada di rapat, dan seorang kolega menjelekkan ide yang kamu ajukan. Ada dorongan untuk marah, membalas, atau menyimpan dendam. Sekarang, bayangkan pilihan lain. Kamu menarik napas, menenangkan diri, dan merespons dengan tenang dan tegas. Kamu tidak membiarkan emosi mereka menguasai dirimu. Reputasimu tetap utuh, pikiranmu tetap fokus, dan ketenangan batinmu tetap terjaga. Di momen itu, kamu menang, bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Epictetus mengingatkan, bukan apa yang terjadi pada kita yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi destruktif lahir dari penilaian batin, bukan dari tindakan orang lain. Menguasai diri berarti memutus rantai yang bisa merusak kedamaian batin sebelum mereka mengambil alih. Dalam psikologi modern, ini berkaitan dengan emotional regulation, kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi agar tidak mengambil alih tindakan atau pikiran. Orang yang mampu mengendalikan emosi terbukti lebih tahan terhadap stres sosial, lebih stabil secara mental, dan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Ketika dunia mencoba mengguncangmu, ingat, ketenanganmu tidak tergantung pada tindakan orang lain.
Menguasai emosi bukan menekan perasaan, tapi mengubahnya menjadi kekuatan. Saat kamu tidak lagi menjadi budak kemarahan, kamu menjadi tuan atas dirimu sendiri, dan dari sinilah ketenangan sejati muncul. Poin 8. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kita sering membuang energi untuk memikirkan perilaku orang lain, kata-kata yang menyakitkan, atau keadaan yang tidak bisa diubah. Dunia seolah menuntut kita bereaksi terhadap setiap provokasi, hinaan, atau penolakan. Seorang jiwa yang kuat tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memaksa dunia berubah sesuai keinginan, tapi menguasai diri sendiri. Bayangkan, kamu membaca komentar kasar di media sosial. Dorongan untuk marah, membalas, atau merasa tersinggung langsung muncul. Sekarang bayangkan pilihan lain. Kamu menarik napas, menenangkan diri, dan memutuskan untuk tidak membiarkan kata-kata itu merusak fokus atau ketenanganmu. Kamu tetap melanjutkan hari dengan tenang, fokus pada pekerjaan, karya, dan tujuanmu sendiri. Di momen itu, kamu menang, bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, rasa terganggu itu adalah milikmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati muncul dari memahami batas kendali. Hal-hal yang berada di luar jangkauan kita hanya pantulan dunia, bukan kendali kita. Dalam psikologi modern, ini terkait dengan internal locus of control, fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali sendiri. Individu dengan kendali internal yang kuat terbukti lebih stabil secara emosional, lebih tahan terhadap stres, dan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Ketika dunia mencoba memancing kemarahanmu atau menghancurkan fokusmu, ingat, energi terbesar milikmu adalah untuk apa yang bisa kamu kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakanmu sendiri. Dengan menguasai ini, dunia luar tidak lagi mampu mengguncang ketenanganmu, dan kamu berdiri teguh sebagai penguasa dirimu sendiri. Poin 9. Jangan biarkan harga dirimu bergantung pada penilaian orang lain. Dalam hidup, kita sering bertemu orang yang menilai, meremehkan, atau mencoba mengecilkan kita. Mereka seolah punya hak atas rasa percaya diri kita. Namun, jiwa yang kuat tahu, harga diri sejati bukan hadiah dari orang lain, ia lahir dari penguasaan diri sendiri. Bayangkan, kamu baru menyelesaikan proyek penting di kantor. Rekan-rekan atau atasanmu tidak mengakui usaha dan dedikasimu. Rasa kecewa dan marah mungkin muncul, dorongan untuk membalas atau mencari pengakuan pun timbul. Sekarang bayangkan pilihan lain. Kamu menarik napas, menyadari pencapaianmu memiliki nilai tersendiri, bukan untuk diukur oleh orang lain. Kamu tetap fokus pada pekerjaan, langkahmu, dan pertumbuhan pribadimu. Tenangmu tidak terguncang, dan batinmu tetap damai. Epictetus menegaskan, jangan biarkan diri tergantung pada apa yang tidak sepenuhnya ada di bawah kendalimu. Stoikisme mengingatkan bahwa harga diri tidak ditentukan dunia luar, melainkan hasil dari penguasaan batin dan kendali diri. Dalam psikologi modern, ini terkait dengan konsep self-validation.
kemampuan memberi nilai pada diri sendiri tanpa bergantung pada pujian atau pengakuan eksternal. Individu dengan self-validation yang kuat terbukti lebih tahan terhadap kritik, lebih stabil secara emosional, dan mampu menjaga motivasi meski menghadapi penolakan. Harga dirimu bukan milik dunia, ia lahir dari penguasaan batinmu. Lepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain dan biarkan ketenangan menjadi tamengmu. Saat kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan eksternal, kamu berdiri teguh sebagai penguasa dirimu sendiri, dan dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang ketenangan batinmu. Poin 10. Terima bahwa tidak semua orang akan menghargaimu, dan itu bukan masalahmu. Di dunia yang penuh ego, prasangka, dan kepentingan pribadi, satu kebenaran sulit dihindari. Tidak semua orang akan menghargai dirimu. Usaha terbaik, kebaikan, atau keteguhan hatimu bisa diabaikan, diremehkan, atau disalahartikan. Ketenangan batin muncul ketika kita memahami bahwa penghargaan eksternal adalah bonus, bukan kebutuhan, dan bukan ukuran nilai diri kita. Bayangkan, kamu membantu seorang teman atau rekan kerja dengan tulus. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, bahkan mungkin mengkritik usahamu. Rasa kecewa dan dorongan untuk membalas muncul secara alami. Sekarang bayangkan pilihan lain. Kamu menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyadari bahwa kebaikanmu berasal dari dirimu sendiri, bukan dari pengakuan mereka. Kamu tetap bangga dengan tindakanmu, dan ketenangan batinmu tidak terganggu. Dalam diam itu, kamu menang, bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang menolak untuk menghargaimu, jangan biarkan itu mengganggu ketenanganmu. Mengapa orang lain memiliki hak atas kedamaian batinmu?" Stoikisme mengajarkan bahwa menerima ketidakpedulian orang lain adalah fondasi ketabahan dan kebebasan batin. Psikologi modern menyebut ini sebagai self-compassion dan intrinsic validation, kemampuan memberi nilai dan penghargaan pada diri sendiri tanpa bergantung pada penilaian eksternal. Individu yang memiliki kemampuan ini terbukti lebih tahan terhadap kekecewaan, lebih stabil secara emosional, dan lebih fokus pada pertumbuhan pribadi daripada opini orang lain. Tidak semua orang akan menghargaimu, dan itu bukan masalahmu. Melepaskan ketergantungan pada pengakuan orang lain adalah langkah terakhir menuju ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Saat kamu berdiri teguh tanpa perlu persetujuan dunia, batinmu menjadi benteng yang tidak bisa digoyahkan oleh ego, kritik, atau ketidakpedulian orang lain. Kita hidup di dunia yang keras, penuh orang yang tak menghargai, ego yang tak terkendali, dan harapan yang sering hancur sebelum sempat diwujudkan. Setiap hari kita menghadapi ketidakadilan kecil dan besar, kata-kata yang menyakitkan, sikap yang menyepelekan, niat baik yang diabaikan. Namun, di tengah semua itu, ada satu kekuatan yang tak bisa dicuri. Pengendalian atas diri sendiri. Kekuatan sejati bukan berasal dari bagaimana dunia menilai kita, tapi dari bagaimana kita menilai diri sendiri.
saat kita tetap tenang di tengah ejekan, tegar saat diabaikan, dan damai ketika harapan tak terpenuhi, kita menyadari bahwa dunia luar hanyalah bayangan. Ketenangan batin lahir dari penerimaan, pengendalian emosi, dan ketabahan. Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa itu. Setiap kali dunia tampak tak adil, ingatlah, kekuasaan penuh atas reaksi batin ada di tanganmu. Menjaga ketenangan bukan menekan emosi, tapi memilih bijak mana yang patut diperhatikan dan mana yang dilepaskan. Dalam kesunyian batin ini, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tidak ada penghargaan eksternal yang bisa menambah kedamaian itu. Tidak ada pengkhianatan yang bisa merusaknya. Kita menjadi tuan atas diri sendiri, dan dunia dengan segala kekacauannya menjadi panggung di mana kita tetap teguh. Pada akhirnya, kita sedang membangun kembali diri dari reruntuhan. Latihan ini bukan menenangkan dunia, tapi menenangkan diri agar dunia tak mengguncang kita lagi. Setiap ejekan, setiap ketidakadilan, setiap pengabaian hanyalah batu bata yang membentuk pondasi batin kita. Kebahagiaan sejati lahir dari ketenangan yang kita temukan dalam diri sendiri. Kalau latihan ini menyentuh batinmu, bantu kami tumbuh. Klik subscribe dan biarkan filosofi ini menjadi penuntun setiap minggumu. Biarkan setiap kata menjadi pengingat, setiap latihan langkah menuju ketenangan tak tergoyahkan. Latihan mana yang paling menyentuh jiwamu? Apa pengalamanmu menghadapi kekacauan batin sendiri? Ceritakan di komentar. Suaramu bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang masih tersesat. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.